Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Asy Jamila. Di video kali ini, saya akan mencoba mengelaborasi tentang bagaimana merancang PJJ. Nah, di sini saya menggunakan kerangka ini sebagai runtutan merancang PJJ. Seperti yang kita tahu, mengajar PJJ itu sebenarnya masalah jam terbang. Jadi semakin sering guru melakukan PJJ atau merancang PJJ akan semakin baik pula mutunya. Nah, kembali lagi ke soal kerangka tadi, ini adalah systematical approach atau pendekatan yang sistematik untuk merancang proses pembelajaran berbasis PJJ. Yang pertama yaitu determine instructional objective. Artinya, program pembelajaran apapun harus dimulai dari tujuannya apa. Kalau kita ingin melakukan suatu program pembelajaran, nanti di akhirnya itu peserta diharapkan bisa apa. Ada yang menyebutnya pencapaian pembelajaran, tujuan instruksional, kompetensi yang ingin dicapai, atau outcome yang ingin diraih. Apapun itu namanya harus mulai dari akhir. Mengapa demikian? Karena dalam mendesain sebuah sistem pembelajaran itu dengan harapan peserta didik di akhir bisa apa. Oleh karena itulah, determine instructional objective harus yang pertama kali dilakukan. Jadi ketika siswa mengikuti pembelajaran, di akhirnya itu bisa apa. Itulah yang dinamakan instructional objective. Kita mulai dari akhir. Nah, sekarang juga menurut Pak Menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, tiap-tiap satuan pendidikan sudah diberikan keleluasaan untuk menentukan tujuan pembelajarannya masing-masing. Karena yang pertama, kita kan sedang menganut konsep merdeka belajar. Yang kedua, yaitu karena pandemi. Jadi setiap satuan pendidikan itu kan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Apalagi PJJ, ada yang internetnya cepat, ada yang lambat, ada yang dilewati internet, ada yang tidak, bahkan ada yang listriknya sering mati atau bahkan tidak punya listrik. Jadi dalam PJJ itu tidak harus memilih tujuan pembelajaran seperti yang lalu-lalu, artinya harus tuntas sampai akhir. Sekarang semuanya diserahkan ke satuan pendidikan terhadap peserta didiknya. Langkah yang kedua yaitu identify performance indicator and evaluation method. Nah, ini tentang bagaimana caranya bisa mengukur nanti atau di akhir masa pembelajaran itu. Bagaimana cara guru tahu siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran itu atau belum. Karena ketika guru menetapkan tujuan pembelajaran, guru juga harus tahu cara mengukurnya. Nah, di masa PJJ ini, jika punya kesulitan untuk mengukur sendiri tujuan pembelajaran yang ditetapkan, artinya tujuan pembelajarannya tidak realistis atau tidak rasional untuk dijalankan. Nah, silahkan direvisi tujuan pembelajarannya. Memang dalam pelaksanaannya, guru itu mengevaluasi siswa nanti di akhir. Tapi dalam merancang PJJ, proses indikator atau mencari cara instrumen untuk mengukur keberhasilan peserta didik adanya di depan setelah kita menetapkan atau menentukan tujuannya. Nomor 1, kita mulai dari akhir, tujuan yang ingin dicapai apa, nanti bagaimana cara mengukur tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Kalau 2 ini sudah ditentukan, selanjutnya ada 2 langkah paralel yang harus diperhatikan, yaitu conduct instructional analysis, atau bahasa simpelnya adalah untuk bisa mencapai yang diinginkan tadi, tahapan-tahapannya seperti apa. Misalnya tentang mata pelajaran bahasa Inggris, present tense. Guru harus menerangkan dulu mengenai subjek dalam bahasa Inggris apa saja, verb yang dipakai dalam present tense apa saja, objeknya apa saja, keterangannya apa saja, dan sebagainya, sampai akhirnya mereka memiliki kompetensi yang dimaksud. Nah, tapi dalam melaksanakan step nomor 3, harus memperhatikan step yang keempat juga, yaitu identify entry behaviors and learners characteristic. Jadi seperti apa karakteristik peserta didik. Kalau sudah jago tentang subjek dalam bahasa Inggris dan lain-lain, ngapain diajarkan lagi mulai dari subjek. Tetapi kalau baru pertama kali mendengar tesis, baru pertama kali mendengar
subjek-subjek dalam bahasa Inggris itu apa saja, ya boleh kita ajarkan semuanya. Selanjutnya, step yang kelima yaitu develop instructional strategy atau mengembangkan instructional strategy, atau artinya bikin strategi pembelajarannya. Misalnya, kalau pembelajaran biasa di kelas, proses pembelajarannya kan ada seksinya. Contoh bisa 15 menit untuk introduction, menerangkan mau ngapain, mengingatkan kembali minggu lalu belajar apa, 90 menit deliver pembelajarannya, jelaskan topik pembelajarannya, dan sisa terakhir evaluasi, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Tapi kalau PJJ berbeda, misalnya strategi yang sering dipakai yaitu strategi flip classroom, yaitu kebalikan dari classroom biasa. Kalau biasa kan belajar di sekolah ngerjain PR-nya di rumah, tapi dalam PJJ dibalik, anak belajar sendiri di rumah menggunakan bahan ajar yang ada, mencari sendiri, belajar sendiri. Ketika telekonferensi atau bertemu, itu isinya diskusi, guru klarifikasi, konfirmasi, siswa belajar dengan benar atau tidak. Langkah selanjutnya, yaitu kalau sudah ada strategi pengajarannya, baru kita cari bahan ajarnya, yaitu select and develop instructional material. Nah, bahan ajar itu ada dua tipe, ada yang bikin sendiri atau pakai yang sudah ada, atau bahasa Inggrisnya by development atau by utilization, atau mencampur keduanya dengan ambil yang sudah ada, tinggal ditambah atau dikurangi baru dipergunakan. Dan yang terakhir, kita melakukan review, refleksi tentang seberapa efektif PJJ yang sudah kita lakukan. Bisa dengan menanyakan ke siswa tentang kesulitan yang dihadapi ketika PJJ, misalnya ada yang bermasalah dengan sumber daya, motivasi tidak ada, malas, pendampingan tidak ada, dan sebagainya. Harus dilakukan evaluasi formatif agar bisa memperbaiki PJJ dari hari ke hari. Nah, jadi itulah kerangka pendekatan sistematik untuk mendesain pembelajaran jarak jauh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.